Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya bulan yang kita tunggu-tunggu. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat muslim dunia. Bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan suci Ramadan. Mari sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan hingga kita menjadi insan yang bertakwa. Saya Haji Safiuddin SOSMA, anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan Madura, dan sekaligus Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya dalam hari acara Sandasan Usik. Pemirsa, sudah memasuki tahapan penentuan dan penetapan calon kepala desa dalam pelaksanaan pilkada serentak tahap kedua di Kabupaten Bangkalan. Banyak sekali dinamika dan fenomena yang kita dengar gitu ya, baik yang dari bina bahasa atau di medsos. Dinamika di berbagai kecamatan dan desa itu berbeda-beda, tapi menunjukkan bahwa pilkada serentak tahap kedua ini mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Kita baca salah satu komentar aktivis ya, termasuk lawyer yang mengomentari terkait dengan urusan pelaksanaan pilkada serentak, dari dinamika yang ada di bawah, dari dinamika yang ada di desa-desa. Ada yang langsung direspon dengan surat himbauan dari PLT Bupati. Mungkin ini pastinya pertimbangannya atas pertimbangan dari TP2KD sebagai tangan sebagai mandataris ya yang mempunyai tugas untuk mengkoordinir dan melaksanakan pilkada serentak di Kabupaten Bangkalan PKD. Kita baca pemirsa, satu hari yang lalu ya, apa aku bilang, banyak rekom bupati tak digubris P2KD. Ini mendapatkan banyak respon ya. Sajian tak lebur bos, banyak setetih yang dayang. Mun'im Abdul ini. Mun'im Abdul. Terus ada Rustam Aji. Itu karena undang-undang pilkadanya ada celah untuk membuat curang dan main mata antar calon. Seandainya tidak ada batasan calon, walaupun ada 10 calon lebih tidak masalah kan, dan tidak ada sistem skor yang rawan dimanipulasi. Pasti tidak akan banyak dayang-dayang bayaran, cuma yang bersungguh-sungguh ingin menang yang menjalankan inti ini bil masuk ini sebetulnya. Sudah kasihan dengan calon yang baru seperti Bapak Iskandar, kalau dia tidak masuk dalam pesta pemilihan kepala desa Karanganyar, padahal dia udah didukung oleh kepala dusun setempat, padahal di desa Karanganyar pengen ada perubahan. Sangat setuju Marid Abdul Majid dan seterusnya, banyak sekali ya respon ya. Bacakan matur. Berat Bupati lengkap berarti dagangannya lok maju. Alfan Hadi Bangkalan makin maju ke belakang. Matur, seharusnya ketika tidak digubris, ini menanggapi seperti gubris, langsung dikeluarkan surat pembubaran panitia pakai diskresi. Tanggapi oleh Muhammad Iksan, tako keng lo tahu carana penulis status sedang matur, kalau saya sih yang penting apa yang saya prediksi terbukti. Ajia Sevender Fahri Bangkalan ini kayaknya anggota TVKD pelak keng butuh ketelitian sebagai bentuk kehati-hatian karena ini menyangkut hukum administrasi negara. Dan terus sampai banyak ya, sampai ke bawah, dan kita usik pemirsa.
Iip kalem, P2KD ini lebih tinggi dari bupati ya Om. Menarik pemirsa. Dinamika yang terjadi ini justru berawal ya dari celah PP, kalau nggak salah PP yang mengatur tentang masalah pembatasan calon hanya 5 gitu ya, sehingga banyak sekali desa-desa yang menggunakan celah itu untuk menutup peluang orang lain dengan mencalonkan banyak orang. Baru ke scoring di sini muncul dan masuk ke dalam tahap permainan-permainan ya yang bisa dikatakan demikian, karena banyak yang berkeinginan 1, 2, 3, 4, 5 ini orang satu, sebetulnya satu kelompok cuma dicalonkan untuk menghadang kelompok lain yang betul-betul mempunyai keinginan untuk mencalon. Kalau yang 2, 3, 4-nya ini, di 4, 5-nya ini sebetulnya itu dayang-dayang seperti yang apa yang dikatakan tadi Pak Rustam. Pemirsa, ini sebetulnya celah yang dipakai oleh banyak orang, banyak tempat gitu ya. Sejak pilkades pertama sampai sekarang masih ada yang banyak yang menggunakan hal semacam ini. Secara prinsip, karena menurut saya ini adalah bentuk dari politik kor menang, bahwa kita politik sudah bergeser ke kor menang, bukan bagaimana bermanfaat terhadap masyarakat desanya, tapi kor menang. Dengan cara itu menggugurkan lawan adalah bagian dari cara yang dianggap sah dan boleh dilakukan, sehingga semacam ini banyak kita saksikan, banyak kita dengar terjadi di beberapa desa. Hari ini pun hari Kamis ini saya mendengar ada teman-teman dari Merombuh juga datang ke sini, karena tadi malam informasinya ditunggu di balai desa sampai malam, tidak ada rapat segala macam, ujuk-ujuk paginya siangnya sudah ada penetapan gitu. 1, 2, 3, 4 sampai 5. Dan salah satu calon yang kalau enggak yang selama ini melakukan gerakan itu justru betul-betul tidak masuk. Tidak masuk dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Dan entah bagaimana tapi ini yang pasti ada indikasi kuat bahwa dalam konteks ini sesuai dengan apa yang kita baca dari statusnya Mas Risang tadi beserta tanggapan-tanggapan partisan yang lain. Pemirsa, PLT Bupati dan TFPKD penting untuk memperhatikan secara serius P2KD yang melakukan melakukan kebijakan di luar kewenangannya, atau terlalu memaksakan kehendak untuk mengakomodir keinginan salah satu kelompok. Menurut saya apa yang dilakukan oleh PLT Bupati itu baik untuk membangun demokrasi yang lebih bermartabat. Tapi rekom-rekom yang dikeluarkan oleh Bupati harus betul-betul berpijak dan berdiri di atas aturan perundang-undangan yang memang pada dasarnya untuk meluruskan sesuatu yang dianggap tidak benar oleh P2KD. Walaupun kewenangan untuk menetapkan atau menggugurkan dan yang lain itu ada di P2KD dalam konteks calon kepala desa. Tapi kalau melihat fenomena yang terjadi di lapangan bahwa P2KD justru banyak kelompok-kelompok kepentingan di desa banyak menggunakan celah itu dengan mencalonkan banyak orang-orangnya, dan kalau P2KD justru tidak memperhatikan aturan main yang sebenarnya dengan scoring dan menggugurkan tanpa ada sebuah alasan yang jelas yang pasti, maka apa yang dilakukan oleh Bupati dalam konteks ini PLT Bupati untuk merekomendasikan agar tahapan pelaksanaan pilkada itu berjalan sebagaimana mestinya, termasuk menurut saya
bisa menggunakan diskresinya membubarkan P2KD-nya untuk menyelamatkan demokrasi di desa itu. Itu menurut saya memang tidak populis langkah itu pada desa itu. Tapi kalau itu jelas gitu ya, atas pendampingan dan hasil dari penelitian dan juga investigasi yang dilakukan oleh TP2KD, baik dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten, dan sudah nyata-nyata P2KD melakukan hal di luar kewenangan, bahkan bablas ya, memaksakan diri, bahkan kebijakannya itu dianggap sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka tidak, menurut saya penting rekom bupati itu kalau dikeluarkan, dan kalau rekom itu tidak digubris, gunakan diskresinya, bubarkan P2KD dan biarkan desa itu bisa ditugaskan pada PLT, dan PLT kalau bisa jangan sampai di salah satu kekuatan kepentingan di situ, bisa diberikan kepada Dandim atau Koramil gitu ya, atau yang lain-lain, sampai terjadinya Pilkades, bisa sampai pelaksanaan Pilkades di desa tersebut. Pemirsa Usik, hanya itu yang bisa saya usik. Mudah-mudahan dinamika Pilkades serentak yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan ini hanya menjadi sebuah awal dan dinamika yang terjadi untuk menuju kepada masyarakat Bangkalan yang betul-betul demokratis. Memang semuanya tidak akan ideal gitu ya, pasti banyak kekurangan-kekurangan di mana-mana, akan tetapi mudah-mudahan ini semua adalah awal untuk menuju kepada demokrasi di Bangkalan yang lebih demokratis dan lebih bermartabat. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.